Selamat pagi, Bapak Ibu. Shalom semua. Shalom. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan siap mendengar firman Tuhan. Kita telah belajar 2 minggu berturut-turut untuk memikirkan bagaimana menjadi seorang pelayan atau hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, dipakai Tuhan itu menyenangkan, membanggakan. Tetapi lebih membanggakan lagi menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, juga dengan pelayanan kita. Saudara, memperkenan hati Tuhan merupakan ambisi yang murni, yang suci dari seorang anak Tuhan yang mengenal hati Tuhan. Dia tidak cuma sekedar ingin dipakai, tapi memperkenan hati Tuhan. Memperkenan itu artinya menyenangkan, memperkenan itu artinya menyukakan, karena apa yang dia lakukan dan juga apa yang ada di dalam hati. Tuhan melihat ada kesamaan antara di dalam dan di luar. Sama sekali tidak ada keinginan yang berfokus pada diri. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan melayani Tuhan dan membuat hati Tuhan senang. Saya kira setiap pagi ada jutaan permintaan doa yang dinaikkan, bahkan miliaran di dalam dunia ini, saudara. Miliaran orang menaikkan doa kepada Tuhan. Tetapi sedikit sekali yang membuat Tuhan suka pada apa yang diminta. Nah, saudara, meminta untuk menjadi seorang pelayan yang berkenan di hati Tuhan merupakan hal yang manis di hadapan Tuhan. Nah, kita telah menyelidiki firman Tuhan dan kita tahu isi hati Tuhan melalui figur seorang gadis desa yang bernama Maria. Seorang yang memperkenan hati Tuhan memiliki prioritas duduk di dekat kaki Tuhan. Dia memberikan waktu khusus buat Tuhan. Entah pagi, entah sore, entah malam, tapi ada waktu khusus. Dan saya kira dalam prakteknya, pada waktu kita berjalan, bekerja, berdagang, melakukan apa saja, kita memikirkan Tuhan. Itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti yang dimaksudkan oleh Mazmur 1. Yang kedua, saudara, orang itu yang berkenan di hati Tuhan memiliki motivasi yang murni. Nah, motivasi itu ada di dalam. Motivasi merupakan dorongan yang tidak terlihat oleh orang. Di luar bisa nampak sama, tapi di dalamnya sangat-sangat berbeda. Nah, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, gampang sekali motivasi kita itu berbelok, menjadi bias. Arahnya bukan lagi untuk meninggikan Tuhan, tapi meninggikan diri. Nah, orang yang memperkenan hati Tuhan selalu, saudara, memurnikan motivasinya, meminta Tuhan untuk menyelidiki, menegur, dan teachable. Orang seperti itu teachable. Nah, kita ingin jadi orang seperti itu. Kita bukan orang yang serba benar, kita bukan orang yang serba murni, tapi kita tahu kita rentan, semua berisiko. Karena itu mohon pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, yang ketiga, ini kita akan bahas pada hari yang terakhir ini. Saya ingin kembali mengajak saudara untuk melihat Yohanes 12. Kisah tentang bagaimana Maria waktu mengurapi kaki Yesus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang makan bersama-sama, yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narmasum murni, mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, saudara, maaf, saya ingin bertanya pada saudara, apakah Zoom-nya jalan atau tidak? Iya, jalan, Pak. Jalan ya, lampu di rumah saya kembali mati. Ya, tadi ada jeda sedikit, tapi sudah oke. Udah oke ya, tapi wajah saya nggak kelihatan. Sebentar saudara ya, sebentar. Saya minta untuk seseorang untuk menyalakannya. Kelihatan, Pak? Mungkin di sana yang Prabu.
Saudara-saudara, semoga terlihat sedikit. Saya buka jendela supaya ada sinar yang masuk. Tapi enggak apa-apa. Minta sekali lagi input, feedback. Suara saya Kelihatan jelas, kedengaran Pak. ya? Kelihatan jelas, Pak Benny. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini keterangan tentang Yudas, saya lanjutkan. Ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak selalu ada pada kamu. Nah, saudara, yang ketiga, kalau kita ingin memperkenan hati Tuhan, kita harus memiliki kasih yang berusaha memberi yang terbaik. Kasih yang berusaha memberi yang terbaik. Saudara, ada banyak orang yang berusaha untuk melakukan pelayanan segiat-giatnya, saudara. Tetapi tidak pernah terpikir atau tidak mau berpikir harus memberikan yang terbaik, saudara. Saudara, disinilah keunggulan daripada gadis kampung yang bernama Maria. Nah, perhatikan saudara, Yohanes 12 ayat yang pertama mencatat keterangan waktu 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang ke Betania. Saudara, keterangan waktu itu menunjukkan bahwa itulah minggu terakhir Yesus hidup. 5 hari kemudian anak domba Allah itu telah tersembelih. Dan mayatnya sudah diturunkan orang dari atas kayu salib. Sedangkan pada ayat-ayat sebelumnya, saudara, Yohanes 11 ayat 55-57, kalau saudara baca, di situ dilukiskan ada satu ketegangan yang terjadi di Yerusalem. Diam-diam, saudara-saudara, rencana penangkapan Yesus pada waktu nanti Paskah sudah tersebar dan menjadi rahasia umum. Ahli-ahli Taurat, saudara, orang-orang Farisi sudah menyebar. Di mana dia ada, kasih tahu dan kita tangkap. Saudara-saudara, orang banyak itu bertanya-tanya, apakah Yesus berani mengambil resiko untuk menghadiri Paskah di Yerusalem? Itu kebiasaan orang Yahudi, saudara. Kalau dia datang, pasti tamat riwayatnya. Nah, saudara, inilah situasi di Yerusalem. Yerusalem dengan Betani, saya kira nggak berapa jauh, saudara. Berita itu pasti tersebar dan sampailah ke telinga Maria, Marta, juga saudaranya Lazarus. Bila demikian, saudara, perjalanan Yesus ke Yerusalem merupakan tindakan yang disengaja oleh Yesus untuk mengorbankan dirinya sebagai anak domba Paskah. Itu berarti bayang-bayang kematian telah mengiringi langkah-langkah Yesus, saudara, di terminal terakhir ini. Sayangnya tidak seorang murid pun dari 12 rasul itu, saudara, yang memahami pergumulan batin guru mereka. Saudara, rupanya apa yang luput dari perhatian orang lain menjadi perhatian Maria. Ia yang terbiasa duduk di dekat kaki gurunya dan menyimak perkataannya, saudara. Menangkap ada bayang-bayang kesedihan yang terlukis di mata gurunya. Dia teringat pada waktu Yesus mengatakan, sedikitnya 3 kali Yesus mengatakan bahwa anak manusia, yaitu dirinya, akan diolok-olok, disesahkan, dan disalibkan, saudara, demi keampunan dosa orang banyak. Saudara, sangat mungkin Maria juga telah mendengar rahasia umum ini tentang rencana penangkapan Yesus di Yerusalem, lalu digabungkan dengan apa yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan ditangkap dan akan mati. Saudara, meskipun saya duga dan saya tafsirkan, pengertian Maria, saudara-saudara, tidak selengkap kita yang telah melihat kisah akhir penyaliban Yesus, bahkan kematian dan kebangkitannya. Tapi samar-samar Maria merasakan bahwa ini adalah pertemuan terakhir dengan gurunya. Saudara-saudara, dia tidak mengerti kenapa gurunya bersikeras untuk menghadiri pesta Paskah di Yerusalem. Kenapa tidak menghindari? Kenapa mesti terus masuk? Tapi satu hal yang ia pahami, saudara, yang Maria pahami, bahwa kematian dapat menimpa gurunya di sana. Saudara, dalam keadaan demikian, Maria menyadari bahwa perjumpaan dengan gurunya ini bisa menjadi perjumpaan yang terakhir. Saudara, bayangkan, dia seorang gadis yang kagum pada gurunya, mencintai gurunya, mengasihi gurunya, yang ditolong sekian kali oleh gurunya,
Sekarang dia memikirkan bahwa ini adalah pertemuan terakhir dan tidak akan bertemu lagi selama-lamanya. Pasti kesedihan melingkupi dirinya, saudara. Betul tidak? Hatinya menangis. Dia menjerit, "Guru, kenapa engkau harus ke Yerusalem?" Tapi dia tidak bisa mengungkapkan karena begitu banyak orang, bukan? Dia tidak bisa bertanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat itulah dia merasa akan kehilangan orang yang dia kasihi. Saudara, kalau engkau dan saya berada pada posisi Maria yang akan kehilangan orang yang kita kasihi, yang telah berkumpul dan telah mencintai kita, pasti tidak bisa dihindari ada perasaan duka, bukan? Saudara, dalam kesedihan Maria itu, tiba-tiba di kamarnya, nih saya bayangkan dia di kamarnya, dia tidak ikut di ruang tamu, saudara, dengan begitu banyak laki-laki. Saya membayangkan di kamarnya Maria menangis, sedih, lalu tiba-tiba dia melihat satu kesempatan, kairos. Di tengah-tengah kronos, waktu yang berjalan, detik demi detik yang akan menggiring Yesus ke Yerusalem dan mati di sana. Maria tiba-tiba menyadari ada satu kesempatan. Kesempatan apa, saudara? Kesempatan untuk melakukan yang terbaik buat orang yang dikasihinya, Yesus. Saudara-saudara, kesempatan itu pasti tidak akan terulang. Now or never. Maria bertekad untuk memberi yang terbaik. Sampai di sini ketika menafsir Alkitab, saya berusaha memakai imajinasi saya, saudara. Dalam pergumulan seorang gadis desa ini, pasti dia bingung. Dia ingin memberi yang terbaik. Ada dorongan memberi yang terbaik buat orang yang terbaik itu. Namun dia bingung memikirkan apa yang layak diberikan untuk Yesus. Saudara, beberapa kali Maria menimbang-nimbang, memberikan ini, memberikan itu, tapi dia geleng-geleng kepala. Beberapa kali pula dia urungkan. Kenapa? Rasanya tidak ada satupun yang pantas diberikan kepada Yesus. Terlalu baik gurunya itu. Terlalu mulia dan terlalu agung gurunya itu. Tapi tiba-tiba matanya tertumbuk pada minyak narwastu murni. Hatinya menjadi tergetar. Ia ragu, saudara. Mengapa? Memang minyak narwastu murni itu miliknya, saudara. Tapi apakah harus dikasih kepada Yesus? Mengapa, saudara, dia ragu? Mengapa dia bergumul? Saudara, biasanya gadis Yahudi menyimpan minyak narwastu itu untuk dipersembahkan kepada mempelainya di hari pernikahannya. Satu hari yang selalu diimpikan oleh setiap gadis, bukan? Bagaimana mungkin minyak narwastu itu dipersembahkan kepada Yesus? Lagi pula, saudara, minyak narwastu itu sangat mahal buat dia. Dibutuhkan tabungan bertahun-tahun untuk bisa membeli minyak narwastu itu. Kalau satu hari upah seorang buruh, dan Maria adalah buruh wanita, pasti, saudara, di bawah 1 dinar satu hari. Nggak semua yang dia dapat, saudara, income menjadi saving, bukan? Menjadi tabungan. Pasti dia cuma bisa menabung misalnya 25% tiap hari. Saya hitung-hitung itu dibutuhkan 4 tahun, saudara, untuk mempunyai minyak narwastu seperti itu. Tabungan 4 tahun. Saudara bayangkan, saudara, kalau engkau menabung 4 tahun, kira-kira berapa rupiah? Maukah engkau memberikan sebuah minyak narwastu hanya untuk mencuci kaki daripada guru yang kau cintai? Saya percaya, saudara, Maria ragu sekali. Di samping mahalnya, minyak narwastu itu dimimpikan untuk mempelai yang akan menikahinya. Saudara-saudara, dia bergumul, dia ragu. Namun dia berpikir lagi, adakah pemberian yang lebih baik daripada minyak narwastu itu? Tidak layakkah Yesus, guru yang dikasihinya, mendapatkan pemberian yang terbaik ini? Bukankah dia yang telah membangkitkan saudaraku Lazarus? Bukankah dia yang telah mengajarkan banyak kepadaku firman yang menyejukkan hati, yang menegur aku dan menyucikan aku dari segala kekotoran jiwaku? Bukankah selama ini dia sendiri yang berjanji untuk terus menyertai setiap muridnya senantiasa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya membayangkan pergumulan Maria sungguh tidak mudah. Dia merenung, dia memegang minyak narwastu itu,
Dia ragu apakah dia harus mempersembahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pergumulan Maria. Apakah dia akan memberi yang terbaik? Seolah-olah sekarang dia berdiri di sebuah persimpangan untuk memilih antara kekasih hatinya dan Yesus. Saudara, akhirnya Maria mengambil minyak itu dengan tangan yang gemetar. Didekapnya minyak itu erat-erat. Air matanya menetes. Ia tidak dapat menahan perasaan kasihnya kepada Yesus. Pribadi yang agung yang telah mengasihi dia dan keluarganya. Layaklah kalau kita menerka dengan suara lirih di dalam batinnya, Maria berkata, yang terbaik hanya untukmu Tuhan. Yang terbaik hanya untukmu. Saudara, keputusannya sudah bulat. Sambil membawa minyak narwastu itu, Maria keluar kamarnya. Banyak laki-laki di sana, banyak orang di sana. Ia perlu berjuang menyibakkan laki-laki itu untuk boleh menghampiri Yesus sampai di muka Yesus. Yesus yang sedang makan bersama dengan murid-muridnya masih tidak mengambil perhatian dengan kedatangan Maria. Tapi kemudian Maria bersimbuh di dekat kaki Yesus dan ia mulai membuka tutup minyak buli-buli itu, minyak narwastu itu, dan mulai mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal itu. Saudara, dalam budaya Yahudi, pengurapan itu biasanya dilakukan dari kepala, saudara, bukan dari kaki. Lalu mengapa saudara Maria melakukan pengurapan itu justru dari kaki? Bukankah ini mengherankan, saudara? Pengurapan seorang raja yang banyak dikatakan di Perjanjian Lama, mulai dari kepala, itu pengurapan yang benar. Tapi mengapa Maria mengurapi dari kaki, saudara? Mengherankan, bukan? Bagaimana kita menafsir ini? Saudara, di dalam pergumulan saya menafsir ini, saya membayangkan begini, saudara. Ketika Maria hendak mengurapi kepala Yesus dengan minyak, tiba-tiba perasaan tidak layak menyeliputi dirinya. Baginya Yesus adalah pribadi yang mulia, yang agung, dan yang terhormat. Tangannya gemetar, saudara. Ia tidak berani memegang kepala Yesus. Lalu pandangan matanya jatuh ke kaki Yesus. Kaki yang kasar. Kaki yang telah berjalan mencari mereka yang terhilang. Kaki yang telah menghampiri orang-orang yang terbuang. Inilah tempat yang tepat, pikir Maria. Maka Maria berlutut di dekat kaki Yesus. Lalu menjamah kaki itu. Membuka tutup minyak buli-buli itu, saudara. Dan diurapinya kaki kotor itu dengan minyak narwastu murni yang mahal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Maria mengambil bagian yang tidak pernah dipikirkan orang. Kaki, bukan kepala. Apa yang menggerakkan Maria ke sana? Perasaan tidak layak. Lalu sekaligus kasih yang mendorong Maria untuk memberi yang terbaik di kaki Yesus. Saudara, betapapun mahalnya minyak narwastu itu, ia tidak peduli, saudara. Namun setelah mengurapi kaki Yesus, ia terperangah. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan itu masih belum cukup untuk menyatakan kasih yang tersimpan dalam hatinya, saudara. Maria ingin memberi yang lebih baik lagi, namun ia tidak tahu apa. Tiba-tiba ia melepaskan ikatan rambutnya yang merupakan lambang kehormatan seorang wanita. Ia merunduk kepalanya dan kemudian menyeka kaki Yesus, saudara, dengan rambutnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perasaan kasih yang mendorong dia untuk memberi yang terbaik. Dan ketika minyak narwastu itu telah mengurapi kaki Yesus, dia masih merasa ini belum yang terbaik. Ketika dia membuka ikatan rambutnya yang merupakan kehormatan seluruh kehormatan seorang wanita. Lalu dia menyeka kaki Yesus itu dengan kehormatannya. Untuk mengatakan, Tuhan, seluruh kehormatanku, seluruh kehebatanku, seluruh keagunganku, ku berikan di kakimu pun masih belum cukup. Saudara-saudara, ini adalah kasih yang mengalir, yang ada pada diri seorang wanita desa yang bernama Maria.
Saudara, ketika Maria sujud rendah di kaki Yesus, itulah tempat tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pelayan Tuhan. Ketika Maria sujud rendah di kaki Yesus, itulah tempat tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pelayan Tuhan. Tempat di mana seorang pelayan tidak lagi berfokus pada dirinya, saudara. Tetapi hanya kepada Allah sebagai pusat pengabdiannya. Seorang hamba yang memperkenan hati Tuhan ditandai oleh apa yang diberikannya kepada Tuhan. Tapi bukan soal nilainya, saudara, sebetulnya. Tapi soal hati yang didorong oleh perasaan kasih untuk memberi yang terbaik. Sekali lagi, saudara, memberi yang terbaik bukan bicara soal tentang mahalnya satu pemberian, tetapi tentang nilai kasihnya. Saudara, Tuhan tidak memerlukan barang apapun, tidak memerlukan barang apapun, duit apapun dari engkau dan saya. Tapi Ia menikmati kasih yang diutarakan melalui pemberian yang terbaik dari seorang hamba, seorang anaknya, yang mengerti bahwa Ia telah melakukan begitu banyaknya. Saudara-saudara, Maria tidak pasti apakah Yesus kalau dia sampai di Yerusalem, dia akan ditangkap. Maria tidak pasti dan tidak tahu sama sekali bahwa pengadilan akan dijatuhkan pada Yesus dan gurunya akan mati. Maria juga tidak mengerti kalau gurunya mati itu adalah penebusan bagi dosanya dan bagi seluruh manusia. Kita lebih mengerti dari Maria karena kita lahir setelah penyaliban Yesus. Karena kita lahir setelah Alkitab ada. Karena kita lahir dan kita bisa membaca Alkitab. Apa yang terjadi setelah itu? Yesus mengorbankan dirinya untuk engkau dan saya. Untuk semua manusia yang berdosa. Saudara-saudara, kalau Maria saja didorong oleh perasaan kasih untuk memberi yang terbaik. Bagaimana dengan engkau dan saya yang mengerti bahwa yang terbaik itu adalah nyawanya sendiri. Dia korbankan bagimu dan bagiku. Tidak pantaskah dia menerima apa yang terbaik dari kita? Saudara, saya percaya di tengah-tengah usia yang seperti kita ini, saudara, kita telah mengabdi diri kita untuk masa depan kita. Dan saya percaya sebagian besar dari kita puas dengan hidup kita. Apa yang kita raih, pendidikan kita, bisnis kita, lalu kita memperoleh kenikmatan hidup. Menikmati hidup itu karunia Allah. Kita harus bersyukur. Kita punya rumah, mungkin tidak besar, sebagian orang besar, tapi kita nikmati sebagai pemberian dan jerih lelah kita di masa muda. Kita telah mencurahkan hidup kita untuk keluarga kita, anak-anak kita, bisnis kita. Tapi pernahkah kita berpikir di ujung usia kita ini, bahwa kita sudah hidup untuk memberi yang terbaik kepada Beliau yang telah mati, memberikan nyawa, memberikan hidupnya buat engkau dan saya. Yesus namanya. Sudahkah kita memberi yang terbaik? Sekali lagi, saya tidak bermaksud memberi yang terbaik itu soal uang, saudara. Tapi soal hati yang tidak pernah puas untuk mengatakan, Tuhan, ini masih belum yang terbaik. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kuberikan kepadamu. Tapi aku mempunyai kasih yang selalu ingin memberi buatmu, dan memberi buatmu. Buatmu saja, Tuhan. Saudara-saudara, kita ditantang dalam hidup ini untuk memberi yang terbaik karena Beliau telah memberi nyawanya sendiri buat engkau dan saya. Saudara, saya teringat beberapa puluh tahun yang lampau. Saya diundang pelayanan oleh seorang teman saya, teman sesama mahasiswa di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kemudian kami sama-sama jadi hamba Tuhan. Saya ditempatkan di kota Bandung, dia ditempatkan di sebuah pulau, di pulau dekat Kepulauan Riau, saudara. Di Kepulauan Riau. Dari Batam masih naik speed 4 jam lagi, saudara ya. Speedboat. Saudara-saudara, setelah sampai di sana ada KKR siswa, ada KKR jemaat, saya senang sekali. Tapi yang saya mau ceritakan begini, saudara. Ketika saya sampai ke rumahnya, kebaktian itu tinggal 1 jam lagi. Dia berkata, Ben, ayo cepat, 1 jam lagi. Kamu beres-beres dulu, mandi, cepat, oke. Saya masuk kamar mandi, saudara, kamar mandi yang sederhana saja, tidak jadi persoalan.
Waktu saya buka keran, ada 2 keran, saudara. Waktu saya buka yang kiri, air yang keluar itu seperti lohanko, saudara. Saudara tahu lohanko? Kayak jamu begitu, saudara. Kaget. Kok keruh sekali? Saya tutup, saya buka yang kanan. Sama saja, saudara. Waduh, ini airnya yang mana? Saya bingung juga, saudara. Kemudian saya keluar kamar mandi. Saya berkata, airnya yang mana? Bro, saya bilang, itu, Ben. Dia ketawa. Itu jernih. Jernih. Oh. Saudara, anak saya baru kelas 2 SD. Dia baru aja menghafal begini. Air yang jernih adalah air yang tidak berwarna dan berbau. Waduh, ini berwarna kayak begini, saudara. Tapi dia ketawa. Semua orang di sini mandi seperti itu. Oke, Ben. Ya sudah, saya mandi, saudara. Nggak nyaman sekali, bukan? Nggak nyaman. Kita biasanya mandi pakai air pump, air ledeng, lalu air keruh seperti ini. Rupanya air hujan yang ditampung, saudara ya. Kalau hujan ditampung, kalau nggak hujan memang susah sekali daerah itu. Saudara, 3 hari saya KKR di sana. Di hari terakhir saya ngobrol-ngobrol dengan dia dan istrinya. Ini sahabat saya, saudara, sama mahasiswa. Saya berbelas kasihan, saudara. Saya ingin dia pindah ke Bandung. Ini hamba Tuhan yang baik dan pandai, benar-benar punya jiwa yang mengasihi. Saya berkata begini, gak pernah kepikir kamu pelayanan di tempat lain. Dia tersenyum. Boleh gak aku tanya, kamu dapat gaji berapa di sini? Dia sebutkan jumlahnya, saya terperangah, saudara. Kecil sekali. Itu daerah terpencil. Bukan berarti kayak rinso, kayak sabun, kayak odol itu lebih murah. Transportation cost-nya lebih daripada kita yang tinggal di Pulau Jawa, bukan? Di kota besar, bukan? Saudara-saudara, saya diam. Saya pikir kalau saya mengajukan usul kepada gembala saya untuk menerima dia, mungkin bisa. Gereja kami membutuhkan banyak orang, banyak hamba Tuhan. Kemudian saya bilang, yuk pindah ke Bandung. Kamu nggak pernah mikir untuk meninggalkan tempat seperti ini, nggak ada masa depan loh. Saya merasa saya pengen jadi pahlawan. Lalu saya berkata begini, pernah nggak kepikir kamu meninggalkan tempat ini? Suami istri diam, senyum-senyum sama saya, lalu mereka bercerita. Sudah beberapa kali, Ben, kami berdoa kepada Tuhan. Kami mempunyai kasih, tetapi kami akui tempat ini sulit sekali. Satu kali kami memutuskan, Tuhan, kami tidak kuat lagi. Kami ingin pergi dari tempat ini. Lalu dia mengajukan surat, saudara, kepada majelis, juga kepada kepala sekolah. Di sana ada sekolah, saudara, sekolah Kristen. Sekolah anak-anak kampung, saudara. Kemudian dia dibujuk-bujuk. Ini ceritanya, saudara, dia dibujuk-bujuk untuk jangan meninggalkan tempat ini, tidak ada hamba Tuhan lagi. Tapi dia sudah bergumul, saudara, sekian tahun. Dia sudah melayani tempat itu kira-kira 7 tahun, saudara. Dia merasa sudah cukup. Saudara-saudara, tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa dihalangi lagi. Suami istri ini akan pergi. Tapi ceritanya belum berakhir, saudara. Ceritanya kepada saya belum berakhir. Dia berkata, hari itu koper-koper kami sudah naik ke speedboat. Perpisahan sudah diadakan oleh jemaat. Sampai di dermaga, saudara. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak siswa-siswa SD, SMP, berdiri di dekat speedboat itu dengan menangis. Lalu ketika dia hendak pergi, anak-anak SD, siswa-siswa itu, anak sekolah minggu, memeluk dia. Memeluk mereka dan berkata, Lao Tse, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami, Lao Tse. Dia berkata, hati kami hancur sekali. Siapakah kami yang ditebus oleh darah Kristus? Adakah layak kami meninggalkan mereka yang memerlukan perhatian dan kasih? Sementara mereka juga orang-orang yang dicintai oleh Yesus. Akhirnya dia berkata, kami memeluk anak-anak itu dan kami angkat kembali koper itu dan kami kembali melayani sampai hari ini. Oh, saudara, saya tergetar sekali mengingat kisah itu.
Di pesawat dari Batam ke Bandung, saudara, saya duduk di pesawat melihat langit dan berkata, Tuhan, siapakah hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu? Diakah yang pergi terbang untuk pelayanan dan pulang dengan pesawat? Atau dia yang berani memberikan hidup yang terbaik di tengah-tengah kesulitan? Yang mengasihi orang-orang yang dilayani tanpa pamrih, tanpa popularitas, tidak dikenal orang, tanpa juga fasilitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat saya itu mengajarkan saya bagaimana hidup memperkenan hati Tuhan. Setiap orang memang punya sudut masing-masing, tempat masing-masing. Ada orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, ada orang yang dipanggil untuk menjadi profesional, ada orang yang dipanggil untuk menjadi di owner sebuah perusahaan, apapun. Ada orang yang dipanggil menjadi orang medis, ada politisi, apapun. Tapi siapapun engkau dan saya dipanggil untuk memuliakan Tuhan, bukan? Untuk memperkenan hati Tuhan, bukan? Dan itu tidak akan mungkin kalau kita tidak mempunyai dorongan kasih untuk berusaha memberi yang terbaik. Saudara-saudara, Tuhan telah memberi yang terbaik bagimu dan bagiku. Kita orang-orang yang tidak layak dimungkinkan untuk hidup baru, dijamah oleh darah Kristus, ditanggung seluruh hukuman murka dosa kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru yang mungkin memberi yang terbaik. Tuhan tidak minta kita memberi yang terbaik pada orang-orang yang belum diselamatkan, yang belum pernah berhutang kepada Beliau. Tapi setelah kita diselamatkan, Dia ingin sekali mendapat yang terbaik dan terindah dari kita. Saudara-saudara, di tengah usia kita, di penghujung usia kita, barangkali saudara saya boleh bicara begitu. Ayo pikirkan untuk menjadi hamba yang berkenan. Saudara, lagu yang akan saya nyanyikan ini, lagu lama sekali. Saya baru masuk Kristen umur 20, dan di sekitar umur itulah saya mendengar lagu ini. Saya coba nyanyikan, saudara ya. Barangkali saudara kenal lagu ini. Beberapa saya yakin hafal lagu ini. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, tiada aku undur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Terindah dalamku telah aku lepaskan, kekasih hatiku telah aku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, saudara sekalian.
Kami bersyukur kami diselamatkan oleh pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kegelapan hati kami yang dikuasai dosa, Engkau mencari kami. Bukan kami yang mencari Engkau, tapi Engkau mencari kami. Bukan kami yang mengorbankan diri kami, tapi Engkau mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau memberikan kami pengharapan. Engkau menjadikan kami ciptaan baru dan anak-anak-Mu. Kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan menjadi anak-Mu, Engkau memakai kami menjadi hamba-Mu. Kami bersyukur setiap pelayanan yang kami lakukan disertai oleh Tuhan. Tapi kali ini Tuhan kami ingin minta, jadikanlah kami hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengaku kami lemah, kami mengaku kami tidak berdaya, kami mengaku kami tidak bisa membuat diri kami menjadi hamba yang berkenan. Kecuali dengan perkenan-Mu, kecuali dengan penyertaan Roh Kudus-Mu. Berikan kami hati yang memiliki prioritas untuk duduk di dekat kaki-Mu, terus mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menegur kami, yang mendisiplin kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami. Ajar kami mempunyai hati yang teachable. Murnikan motivasi pelayanan kami, Tuhan. Setiap kali kami ingin mencari pujian dari orang lain di dalam pelayanan kami, tegur dengan keras, Tuhan. Agar hati kami cuma satu. Pelayanan kami tertuju pada satu hal, yaitu meninggikan nama Tuhan. Tuhan, berikan kami kasih yang selalu berusaha memberi yang terbaik, bukan yang tersisa, bukan yang sembarangan, tapi yang terbaik untuk-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan biarlah di dalam saat seperti ini kami melihat kairos untuk memberi yang terbaik kepadamu. Pakai kami, perkenankan hati Tuhan, biar perkenan-Mu hadir dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, perjalanan pembahasan kita untuk menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan dalam 3 minggu berturut-turut telah kita dengarkan. Saya berdoa agar Roh Kudus terus bekerja di dalam hati saudara dan hati saya untuk mengingatkan lagi, jadilah hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya kembalikan saudara kepada host kita. Ya,